Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi perkuliahan akuntansi manajemen, yaitu dengan topik konsep dasar akuntansi manajemen. Adapun anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama Sri Lydia, nomor BP 1024, yang kedua Mestika Wirya, nomor BP 2018, dan yang ketiga Muhammad Andika Pratama, nomor BP 1030. Yang pertama yaitu definisi biaya. Secara umum, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Selanjutnya, pengertian biaya menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Morshidi tahun 2008, biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen tahun 2006, biaya merupakan sebagai kas atau nilai kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini maupun masa mendatang bagi organisasi. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan beberapa unsur pokok dalam definisi biaya, yaitu yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang kedua, diukur dalam satuan uang, yang ketiga, yang telah terjadi atau yang akan terjadi, yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, perbedaan cost dan expense. Yang pertama, berdasarkan definisinya, cost merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang maupun jasa agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat yang memiliki nilai ekonomis di masa depan. Sedangkan expense merupakan suatu penurunan pada nilai ekonomi sebagai kas keluar atau aktiva yang berkurang. Biasanya juga dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang sudah terjadi. Yang kedua, berdasarkan posisi pada laporan keuangan. Cost terdapat pada laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu sebagai aktiva, sedangkan expense terdapat pada laporan laba rugi, yakni sebagai beban. Yang ketiga, berdasarkan periode akuntansi. Cost memiliki periode yang lebih lama atau lebih dari 1 tahun dan dianggap sebagai bagian dari pengeluaran modal. Sedangkan expense memiliki periode yang tidak lebih dari 1 tahun dan biasanya dianggap sebagai pengeluaran pendapatan yang dapat memberikan manfaat dalam periode berjalan. Selanjutnya, objek biaya. Yang pertama, definisi objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasikan dan diukur. Adapun aktivitas atau item-item yang dapat menjadi objek biaya yaitu diantaranya yang pertama produk, proses, batch dari unit-unit sejenis, departemen, pesanan pelanggan, divisi, kontrak, proyek, lini produk, dan tujuan strategis. Baiklah, saya Mestika Wirya akan membahas tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah proses logis untuk mengkategorikan berbagai biaya. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan sifat, terdiri atas 3. Yang pertama, biaya bahan adalah biaya bahan baku dan biaya terkait seperti biaya pengadaan, pajak, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tenaga kerja adalah gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan. Ketiga, biaya lainnya, yaitu semua biaya overhead lainnya tidak termasuk material dan tenaga kerja. Di antaranya adalah
pengemasan, dan promosi. Kedua, klasifikasi biaya berdasarkan kaitannya dengan produksi, terdiri atas dua. Yang pertama, biaya langsung adalah biaya signifikan yang terkait langsung dengan proses produksi. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dialokasikan secara langsung ke proses produksi. 3. Klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan manajemen. Biaya bukan hanya harga yang dibayarkan untuk menghasilkan suatu nilai, tetapi juga digunakan sebagai alat oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Keputusan manajemen ini dibingkai tergantung pada jenis biaya berikut yang terlibat dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, biaya marginal adalah biaya produksi, unit tambahan dan dampaknya terhadap total biaya produksi. Kedua, biaya diferensial adalah ketika ada kenaikan atau penurunan biaya produksi. Ketiga, biaya peluang adalah nilai dari satu atau lebih produk yang diberikan untuk memperoleh produk atau layanan yang diinginkan. Ketiga, biaya normal adalah biaya rutin yang terkait dengan pembuatan barang atau jasa dalam keadaan biasa. 4. Klasifikasi biaya berdasarkan pengaturan waktu terhadap pendapatan terbagi atas dua. Yang pertama, biaya produk adalah biaya inventory membentuk bagian dari inventaris dan dibebankan terhadap pendapatan, yaitu biaya penjualan hanya ketika dijual. Semua biaya produksi yang terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik adalah biaya produk. Kedua, biaya periode, yaitu tidak dapat diinventarisasi dan dibebankan terhadap pendapatan segera. Biaya periode mencakup biaya non-manufaktur, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Kelima, klasifikasi berdasarkan periode akuntansi terdiri atas dua. Yang pertama, capital expenditure atau pengeluaran modal. Suatu pengeluaran dikelompokkan menjadi capital expenditure jika pengeluaran ini memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jumlahnya relatif besar dan pengeluaran ini sifatnya tidak rutin. Kedua, revenue expenditure, yaitu pengeluaran penghasilan. Suatu pengeluaran dikelompokkan sebagai revenue expenditure jika pengeluaran tersebut memberi manfaat pada periode terjadinya pengeluaran tersebut. Jumlahnya relatif kecil dan umumnya pengeluaran ini sifatnya rutin. Keenam, klasifikasi berdasarkan fungsi manajemen terdiri atas dua. Yang pertama, biaya produksi dikeluarkan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Ini termasuk biaya bahan baku yang digunakan langsung. Yang kedua, biaya non-manufaktur tidak dikeluarkan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya penjualan dan biaya administrasi. Selanjutnya, format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. PT Sinar Harapan, laporan laba rugi 31 Desember 2012. Pertama, penjualan bersih. Untuk memperoleh penjualan bersih adalah penjualan dikurang dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan, yaitu persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi. Maka kita mendapatkan barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan barang jadi akhir, sehingga kita mendapatkan harga pokok penjualan. Untuk mendapatkan laba kotor adalah penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. 3. Biaya-biaya operasional terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Yaitu untuk mendapatkan total biaya operasional adalah total biaya penjualan dikurang dengan total biaya administrasi dan umum. Dan untuk laba usaha bersih didapat dari laba kotor dikurang dengan total biaya operasional.
pola dan karakteristik perilaku biaya. Yang dimaksud dengan perilaku biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya, volume produksi atau volume penjualan. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang dalam kapasitas tertentu totalnya tetap. Mari lihat gambar. Yang pertama, biaya bahan baku senilai Rp50.000 sampai dengan Rp250.000. Sedangkan untuk unit produksi adalah senilai 100 sampai dengan 500 unit. Jadi, jarak kapasitas atau sering pula disebut dengan jarak relevan adalah merupakan volume produksi antara 0 unit sampai dengan 500 unit. Jika perusahaan memproduksi pada tingkat 100 sampai dengan 500 unit, biaya tetap total adalah sebesar Rp250.000. Akan tetapi, jika perusahaan memproduksi lebih dari 500 unit, maka biaya tetap total akan berubah, karena perusahaan harus menambah kapasitas yang dimiliki. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Pada biaya variabel ini terbagi dua. Yang pertama, biaya variabel total dan biaya variabel per unit. Mari kita lihat grafik berikut. Grafik biaya variabel total, yaitu biaya bahan baku total selalu berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Akan tetapi, biaya bahan baku setiap unit produk jumlahnya tetap atau tidak berubah pada setiap tingkat volume produksi. Dengan perkataan lain, biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku tetap meskipun volume produksi berubah. Biaya variabel per unit. Mari kita lihat grafik. Biaya variabel per unit ini digunakan pada perhitungan gaji tetap pimpinan perusahaan, penyusutan aktiva dengan metode garis lurus. Jadi, biaya variabel per unit berbanding lurus dengan unit produksi. 3. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Mari kita tengok grafik biaya semi variabel. Grafik A dan grafik B. Dari grafik di atas, nampak bahwa biaya semi variabel jumlahnya selalu berubah sesuai dengan perubahan volume, meskipun perubahannya tidak proporsional karena biaya-biaya tersebut mengandung unsur sesuatu yang variabel dan unsur yang tetap. Selanjutnya kita masuk kepada rentang relevan. Apa itu rentang relevan? Rentang relevan atau relevant range adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Oleh karena itu, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Contohnya, dalam aktivitas pemotongan, mesin pemotong yang saat ini disewa dapat memproduksi hingga 240.000 unit potongan pipa 3 inch per tahun. Jadi, rentang relevannya adalah dari 0 sampai 240.000 unit. Tingkat keluaran dengan jumlah biaya sewa tetap kontans. Ready membayar $60.000 per tahun untuk sewa peralatan, tidak peduli apakah mesin tersebut memproduksi 0, 60.000, 120.000, atau 240.000. Jadi, dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Perhatikan bahwa jika yang diproduksi 120.000 unit, biaya sewa $60.000.
Jika yang diproduksi 240.000 unit, biaya sewa masih $60.000. Secara nyata, garis ini menunjukkan biaya tidak berubah ketika tingkat keluaran bervariasi. Jumlah biaya tetap yaitu 60.000. Metode pemisahan komponen biaya. Metode pemisahan biaya. Metode pemisahan biaya yang pertama yaitu metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu, di mana perhitungan unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai, dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindari perhitungan-perhitungan yang sistematis. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa metode ini dapat digunakan begitu saja tanpa memperhatikan data yang berhubungan. Selanjutnya, metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk mengetahui suatu garis. Sekali kita mengetahui dua titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Selanjutnya, metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu. Sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Metode selanjutnya, metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili suatu kegiatan. Metode yang terakhir yaitu metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A tambah B dikali X. Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan, sedangkan A mewakili biaya tetap dan B mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biayanya. Estimasi biaya. Apa itu estimasi biaya? Estimasi biaya adalah perkiraan biaya barang atau jasa, program, atau proyek yang dihitung berdasarkan informasi yang tersedia. Jenis-jenis estimasi biaya. Yang pertama, estimasi perencanaan. Estimasi perencanaan adalah perkiraan biaya secara kasar dalam rentang nilai yang wajar, disusun hanya untuk tujuan informasi, disebut juga dengan estimasi biaya ballpark. Selanjutnya, estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah perkiraan berdasarkan data biaya awal yang didefinisikan dengan baik dan berdasarkan pedoman aturan yang berlaku. Selanjutnya, estimasi independen. Estimasi independen adalah angka yang didapat dari data biaya yang cukup wajar untuk digunakan dalam kontrak yang mengikat. Selanjutnya, estimasi maksimum atau minimum adalah jumlah maksimum atau minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan estimasi biaya yang ketat. Contoh penggunaan estimasi biaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembelian dalam jumlah besar. Yang kedua, pembayaran bulanan. Yang ketiga, anggaran dalam rumah tangga. Dan yang keempat, keuangan pribadi. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal. Seperti yang dilihat pada slide, terdapat dua keterangan. Yang pertama, paket yang dikirimkan dan jumlah biaya pengiriman. Sini yang diminta yaitu estimasikanlah komponen tetap dan variabel untuk biaya pengiriman dengan menggunakan metode tinggi rendah berdasarkan rumus biaya tersebut. Prediksilah jumlah biaya pengiriman jika 10 paket yang dikirim. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari tarif variabelnya yang dimana 1550 dikurangi dengan 400 dibagi dengan 20 dikurangi 5. Didapat 450 dibagi dengan 15 sehingga didapat tarif variabelnya 30 per paket. Selanjutnya kita cari jumlah tetapnya sama dengan 1550 dikurangi dengan 30 dikali 20 didapat 900. Ini kita masuk ke jumlah biaya. 900 ini dapat dari jumlah tetapnya, kita tambah dengan 30 kali X. Nilai X adalah pengiriman jika 10 paket yang dikirim. Jadi 900 ditambah 30 dikali 10. Sehingga kita dapat hasil akhirnya yaitu $600.